Bantuan dari masyarakat Indonesia untuk saudara kita di Palestina belum berhenti. Alhamdulillah, kepedulian masyarakat Indonesia terus mengalir. Hingga kini, di Mesir tepatnya, masih terus berlangsung proses pengemasan paket makanan untuk dibawa ke Palestina. Berbagai bantuan dari masyarakat Indonesia melalui Basnas, insya Allah akan segera sampai untuk saudara kita di Palestina. Terima kasih untuk kepedulian Anda, sehingga terus membawa harapan untuk saudara kita di Palestina. Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku. Kau suruh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersama-Mu selamanya. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersama-Mu selamanya. Sememangnya Kau ku nantikan, hadir-Mu hidupkan suram di jiwaku. Dan ku berjanji akan ku teruskan semangat-Mu itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan,
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kullu sana wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, sahabat madrasah. Alhamdulillah, kita telah melewati 10 hari pertama di bulan Ramadan ini, yang mana Nabi telah mengatakan dalam sebuah hadisnya, Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan 10 hari pertama merupakan bulan rahmat, 10 hari kedua merupakan bulannya ampunan, dan 10 hari terakhir merupakan bulannya pembebasan dari api neraka. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar puasa yang kita lakukan selama 10 hari pertama ini kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berangkat kepada 10 hari yang kedua agar kita senantiasa berharap berdoa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sahabat madrasah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama Islam telah mengajarkan syariat yang begitu sempurna, lengkap secara detail. Namun ada beberapa hal yang sengaja dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru kami Syekh Ali Gum'ah, mantan Mufti Republik Arab Mesir, mengatakan setidaknya ada 7 hal yang di agama ini Allah rahasiakan. Mengapa Allah rahasiakan 7 hal ini? 7 hal ini Allah rahasiakan karena memiliki tujuan-tujuan tertentu. Yang pertama, malam Lailatul Qadar. Kita semua tahu pahalanya malam Lailatul Qadar, seakan-akan kita beribadah. Kalau kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, di bulan malam Lailatul Qadar, kita seperti beribadah 1000 tahun lamanya. Tapi Allah merahasiakan kapan malam Lailatul Qadar itu datang. Nabi hanya memberi isyarat, malam Lailatul Qadar datang di 10 akhir bulan Ramadan. Dan ada riwayat lain yang mengatakan malam Lailatul Qadar datang ketika malam-malam ganjil. Apa tujuan Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar? Tujuannya adalah agar kita sebagai umat muslim beribadah di seluruh hari-hari pada malam bulan Ramadan, khususnya di 10 akhir bulan Ramadan. Sahabat madrasah yang mudah-mudahan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2, hal yang Allah rahasiakan di agama ini adalah tentang waktu mustajab pada hari Jumat. Kita tahu bahwa Nabi mengatakan hari yang paling baik adalah hari Jumat. Dan kita juga diajarkan siapa orang yang berdoa pada hari Jumat, maka Allah akan kabulkan. Tapi kita tidak diberitahu kapan menitnya, kapan detiknya, dan kapan jamnya. Dalam suatu riwayat mengatakan siapa orang yang berdoa pada hari Jumat dan dia berdoa pada waktu yang ditentukan, yang Allah tersebut mensyariatkan bahwa kalau dia berdoa pada jam tersebut dia akan dikabulkan. Tapi Allah sengaja merahasiakan kapan waktu mustajab pada hari Jumat ini. Apa tujuannya? Agar seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 hari full, tidak memilih-milih hari. Sahabat madrasah yang mudah-mudahan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 3, hal yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah waktu mustajab di sepertiga malam. Dalam hadis mengatakan, hal min sa'ilin fa'u'tiyanlah wa hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Allah turun di sepertiga malam dan mengatakan, apakah ada orang yang meminta kepadaku? Kalaulah ada, aku akan beri dia. Wa hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Apakah ada orang yang meminta ampun kepadaku? Kalaupun ada, maka aku akan beri ampunan kepadanya. Namun lagi-lagi yang menjadi persoalan, kapan waktu di sepertiga malam tersebut? Apakah jam 11 malam? Apakah jam 12? Apakah jam 1 atau jam 2?
Ini semuanya Allah rahasiakan. Agar apa? Agar seorang hamba berdoa kepada Tuhannya satu malam full. Dia tidak memilih waktu khusus untuk berdoa kepada hambanya. Sahabat madrasah yang mudah-mudahan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah dosa besar. Dosa besar Allah rahasiakan. Yang mana dosa besar? Apakah membunuh, apakah berzina, ataukah mencuri? Apa tujuannya? Supaya kita tidak menganggap enteng segala dosa yang kita anggap kecil. Mungkin kita menganggap dosa itu kecil, tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena akan menyakiti orang, karena akan merusak dunia ini. Dan hal yang selanjutnya adalah hal-hal yang dirasakan oleh Allah adalah salatul wusta. Dalam Al-Quran mengatakan kita harus menjaga salat, terlebih lagi salat wusta. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan zuhur, ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan maghrib. Kenapa Allah rahasiakan? Agar kita menjaga seluruh salat-salat kita sepenuh hati kita. Dan sebelum yang terakhir adalah Ismul A'zam. Apa itu Ismul A'zam? Ismul A'zam adalah sebuah nama yang Allah miliki. Kita tahu bahwa Allah memiliki 99 nama. Yang mana kalau kita berdoa dengan 99 nama tersebut, Allah akan mengabulkannya. Tapi ada satu nama yang khusus, yang apabila kita berdoa dengan nama tersebut, pintu langit, hijab langit akan terbuka lebar. Pintu doa langsung dikabulkan. Tapi kita tidak diberitahu yang mana yang Ismul A'zam. Apakah itu Ar-Rahman, apakah itu Ar-Rahim, apakah itu Al-Latif, apakah itu Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Kenapa alasannya? Karena agar kita berdoa kepada Allah dengan seluruh asma-asmanya yang baik. Hadirin jamaah sekalian, sahabat madrasah yang mudah-mudahan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang Allah rahasiakan dari agama kita ini adalah waliyun min auliyaillah. Yang ini akan menjadi titik pembahasan kita pada pagi hari ini. Waliyun min auliyahi ta'ala, yaitu para kekasih-kekasih Allah, Allah rahasiakan di muka bumi ini. Kita tidak tahu, mungkin orang yang sedang menyapu di pinggir jalan, mungkin orang yang sedang bekerja, tukang ojek, mungkin orang penjaga gerbang, mungkin sapam. Itu sengaja Allah rahasiakan supaya apa? Supaya kita lebih menghargai, menghormati semua manusia tanpa pandang bulu. Waliyun min auliyaillah, kekasih-kekasih Allah tidak mesti harus memakai gamis, tidak mesti harus memakai baju koko, tidak mesti harus memakai baju rapih, tidak. Waliyun min auliyaillah mastur. Para kekasih-kekasih Allah itu adalah tersembunyi. Allah tidak tampakkan supaya apa? Supaya kita berbelas kasih kepada seluruh makhluk Allah tanpa pandang bulu. Untuk diketahui, waliyun min auliya Allah, para wali-wali Allah ini, ketika mereka berdoa, doanya langsung makbul. Allah akan ijabah. Karena kedekatan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang bisa melebihi dekatnya kepada Allah kecuali para wali-wali Allah. Yang pertama tingkatannya adalah nabi. Para nabi adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Dan yang kedua adalah waliyun min auliyaillah. Para sahabat madrasah, pertanyaannya adalah, apakah kita seorang manusia biasa bisa mencapai derajat waliyun min auliyaillah? Guru kami di Al-Azhar Syarif pernah mengatakan, ya, pintu kenabian sudah ditutup. Nah, artinya apa? Sudah tidak ada lagi orang yang bisa mengaku sebagai seorang nabi. Tapi pintu waliullah, pintu kekasih Allah masih terbuka lebar. Dalam sebuah kitab karangan Imam Nawawi, orang ulama dari Damaskus, Suriah, beliau menyusun sebuah hadis, 40 hadis pilihan yang bernama kitab Al-Arba'in Nawawi. Dalam sebuah hadisnya, beliau memberikan tips bagaimana cara-cara kita menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bunyi hadisnya? Hadisnya adalah
sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradat alaihi wa ma taqarraba wa ma yazal wa abdi bi syai'in ahabba hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa kuntu basarahu alladhi yubsiru bihi wa kuntu yadahu alladhi yubtishu biha wa kuntu rijlahu allati yamshi biha wala in sa'alani la'u'tiyannah wala idista'adzani la'u'idhannah. Dalam hadis ini Allah mengatakan bahwa siapa orang yang memerangi wali-wali Allah, maka dia telah berperang kepada aku. Pertanyaannya, siapakah, bagaimana kita mencapai derajat wali ini? Allah mengatakan dalam hadis ini adalah kita harus melaksanakan amalan-amalan wajib. Dan yang kedua adalah wa mazalu abdi yataqarraba ilayya hatta uhibbahu. Ada seorang hambaku yang senantiasa melakukan amalan sunnah. Jadi jangan pernah berhenti di amalan wajib, harus menambahkan amalan sunnah. Hatta uhibbahu. Seorang hamba melakukan amalan sunnah sehingga membuat aku cinta kepadanya, kata Allah. Hadisnya nggak berhenti di situ. Yang menariknya adalah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah mencintai dia gara-gara amalan tersebut, maka aku akan menjadi pendengarannya untuk mendengar. Wa kuntu basarahu alladhi yubsiru bihi. Tidak cukup pendengaran, Allah akan menjadi penglihatannya untuk dia melihat. Wa kuntu yadahu allati yabtishu biha. Dan aku akan menjadi tangannya untuk bergerak. Wa kuntu rijlahu allati yamshi biha. Dan Allah akan menjadi kaki kita untuk melangkah. Tidak sampai di situ, Allah teruskan, wala in sa'alani la'u'tiyannah. Kalau dia meminta hal kepadaku apa saja, pasti akan aku kabulkan. Wala in ista'adzani la'u'idhannah. Kalau ia memohon perlindungan kepadaku, ia akan aku tolong. Dalam memaknai hadis ini, guru kami di Al-Azhar mengatakan, para sahabat madrasah, ada sebuah kisah yang sangat menarik yang bisa kita simpulkan dari hadis ini. Tentang bagaimana kita harus bergeliat terus dalam melaksanakan amalan-amalan sunnah. Terlebih lagi di dalam bulan Ramadan. Sebuah kisah yang sangat menarik yang akan menjadi penutup pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Seorang sahabat besar, presiden pertama, khalifahnya umat muslim yang pertama, yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau menjadi seorang khalifah, beliau memiliki kebiasaan yang tak biasa. Setiap subuh di pagi hari, beliau selalu pergi ke pojok kota. Selalu setiap hari pergi ke pojok kota dan mengunjungi rumah seorang nenek tua. Suatu ketika kebiasaan Abu Bakar As-Siddiq ini diketahui oleh Umar. Lalu Umar melihat diam-diam sedang apa yang dilakukan oleh Abu Bakar setiap hari tanpa pernah absen. Abu Bakar pergi ke pelosok kota Madinah, pergi ke rumah nenek tua. Nah, Umar tidak tahu apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Besoknya Umar lihat Abu Bakar ke rumah itu lagi, pergi ke rumah itu langsung pergi lagi. Akhirnya karena penasaran, Umar bin Khattab langsung pergi ke rumah gubuk tersebut menanyakan. Ketika Umar pergi ke gubuk tersebut, ditanya. Ternyata ada seorang nenek buta. Ditanyalah oleh Umar bin Khattab, "Wahai nek, apakah itu ngapain sih orang yang tiap pagi kemari?" Nenek tersebut mengatakan, "Demi Allah, saya nggak tahu itu orang siapa, dari mana, dan nggak ada saudara dan nggak ada hubungan apapun. Tapi yang jelas orang tadi itu adalah setiap pergi ke rumah saya, dia nyapu di rumah saya, dia masakin buat saya, habis itu dia pergi lagi." Masya Allah, ketika mendengar jawaban seperti ini, apa reaksi Umar? Umar bin Khattab langsung menangis dan berkata apa? "Wahai Abu Bakar, engkau telah memberatkan orang-orang yang menjadi khalifah setelah kamu." Apa jawaban Umar? Umar mengatakan, "Wahai Abu Bakar, ini sangat memberatkan amalan-amalan khalifah setelahnya." Artinya apa? Khalifah setelah Abu Bakar harus
amalannya harus lebih baik dari Abu Bakar. Nah, apa hubungannya dengan hadis tentang cara menjadi wali dan menyibukkan diri dengan amalan sunnah? Dalam hal ini adalah Abu Bakar memiliki amalan-amalan sunnah yang tidak diketahui oleh semua orang. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada adik-adik semuanya, kepada teman-teman semuanya, mari di bulan Ramadan ini kita pilih apa amalan-amalan sunnah yang paling menurut kita paling ringan. Ayo, mungkin ada yang tiap hari setiap berangkat sekolah ngasih makan anak yatim. Ada yang tiap hari sebelum berangkat sekolah nyapuin rumah janda-janda atau siapa. Atau sebelum berangkat sekolah baca Al-Quran dulu 1 juz. Atau sebelum berangkat sekolah atau ketika malam nangis kepada Allah, sholat tahajud 2 rakaat. Apapun kita lakukan amalan-amalan sunnahnya yang jelas tidak diketahui oleh manusia siapapun, yang mengetahuinya hanyalah Allah. Mungkin dari kesempatan ini, melalui amalan sunnah tersebut, kita bisa menjadi salah satu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ketika Allah sudah cinta kepada kita, kuntu basarahul ladzi yubsiru bihi, maka Allah akan menjadi penglihatan kita ketika kita memandang. Wa kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi, maka Allah akan menjadi penglihatan kita ketika kita untuk mendengar. Wa kuntu yadahul lati yabtishu biha, dan Allah akan menjadi tangan kita untuk bergerak. Dan ketika kita dicintai oleh Allah, Allah akan menjadi rijlahul lati yamshi biha, Allah akan menjadi kaki kita untuk melangkah. Kalaulah Allah sudah menyatu dan hadir dalam diri kita, sudah pasti kita, hari-hari kita akan selalu diisi oleh kebaikan-kebaikan. Hadirin sahabat madrasah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah sudah berada dalam diri kita, dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Bugha dalam syarahnya kitab Al-Wafi fi Arba'in Nawawi, ketika Allah sudah menyatu dalam diri kita, menjadi penglihatan kita, menjadi pendengaran kita, hadir menjadi tangan kita, kaki kita, maka kita akan berubah tingkat ibadah kita menjadi tingkat ibadah ihsan. Apa itu ihsan? Di dalam hadis Arba'in Nawawi menjelaskan, Nabi mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarah. Apa itu ihsan? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan kita bisa melihat Allah. Kalaulah fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Kalaulah kamu tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah Allah melihat kamu. Jadi kalau kita belum bisa merasakan kehadiran Allah, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan segala amal perbuatan kita. Inilah yang dinamakan dalam ilmu tasawuf sebagai al-muraqabah. Apa itu al-muraqabah? Merasa diri, merasa bahwa hati kita, segala perbuatan kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sahabat madrasah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Benar apa yang saya sampaikan, kalau benar berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kesalahan itu berasal dari saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bantuan dari masyarakat Indonesia untuk saudara kita di Palestina belum berhenti. Alhamdulillah, kepedulian masyarakat Indonesia terus mengalir. Hingga kini, di Mesir tepatnya, masih terus berlangsung proses pengemasan paket makanan untuk dibawa ke Palestina. Berbagai bantuan dari masyarakat Indonesia melalui Basnas, insya Allah akan segera sampai untuk saudara kita di Palestina. Terima kasih untuk kepedulian Anda, sehingga terus membawa harapan untuk saudara kita di Palestina.